Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa syahrul mubarak wa syahrul rahmah wa syahrul maghfirah wa syahrul siyam wa syahril Qur'an wa syahril a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabi wa habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah, dan tentunya kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Tidak kurang-kurangnya sampai detik ini, pagi yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan, kenikmatan, serta kesempatan untuk kita semua bersama-sama menjalankan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, aktivitas kita, keluarga kita selalu dalam tuntunan dan bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada kehariban baginda agung Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat beliau, tak lupa umat baginda hingga akhir zaman, termasuk kita adalah bagian umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita menggapai syafaatul ummah baginda Nabi di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para Dewan Pengurus Masjid Al-Muharram, yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta para jajarannya, para asatidnya, dan para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan setiap niat dan langkahnya selalu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas dengan balasan yang sebaik-baiknya, diberikan kesabaran dalam membimbing kita semua, membimbing umat jamaah Masjid Al-Muharram yang kita cintai ini. Tak lupa para jamaah, para sahabat, saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini, tepatnya pada hari Ahad, insya Allah kita sudah masuk pada Ramadan yang ke-9,
Alhamdulillah sudah 9 hari kita sedang menjalankan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, istiqomah, sempurna ibadahnya, dan makin meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu ending dari puasa itu adalah menambah ketakwaan, agar kita makin rajin ibadahnya, agar kita rajin makin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kalimat ya ayyuhalladzina amanu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman? Jadi yang berpuasa itu semuanya insyaallah kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sempurnakanlah iman kita dengan puasa ini, bahwasanya ibadah puasa pun dijalankan dengan kesempurnaan, yakni tentunya dengan beberapa hal yang insyaallah kita akan bahas materi pada pagi hari ini. Cara menyempurnakan ibadah puasa khususnya, yakni terhindar agar tidak runtuh ataupun hilang rontok puasa ataupun pahala puasa kita di bulan Ramadan. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Imam An-Nasa'i, beliau bersabda, ada 5 perkara yang dapat membatalkan, menggugurkan, bahkan menghilangkan pahala puasa di bulan Ramadan. Dalam hadisnya, khamsun as-shaim al-awwal, ada 5 perkara yubtilus shaim yang membatalkan puasa. Pertama, al-ghibah, wal-thani wal-namimah, wal-thalith wal-kadhib, wal-rabi' wa yadhuru bisyahwat, wal-khamis wal-yamini bil-kadhibah. Hadis sahih ini menjelaskan bahwasanya perlu kita hindarkan ketika kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, yakni pertama ghibah, yang kedua an-namimah. Ghibah itu menggosip, menggunjing, ngomongin masalah orang lain. Wan namimah mengadu domba, wal kadhib berbohong, wa yadhuru bisyahwat dan memandang dengan syahwat, istilahnya maksiat, wal yamini bil kadhibah dan sumpah palsu. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu memberikan fatwa ataupun tuntunan kepada para sahabatnya ketika di bulan Ramadan, wahai sahabatku yang aku cintai, maka hindarkanlah saat kita menjalankan ibadah bulan Ramadan. Ada 3 poin dari hadis ini, bahwasanya menjaga lisan, menjaga mata, dan menjaga hati kita. Ketiga poin ini dapat menjadikan kesempurnaan dalam ibadah puasa kita. Sebaliknya bisa juga menjadikan runtuhnya, batalnya pahala puasa kita. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang-orang yang menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan berjamaah, orang-orang yang bersedekah fisabilillah, orang-orang yang selalu menjalin silaturahim sesamanya. Derajat ini Allah akan dikhususkan untuk di bulan Ramadan kepada hamba-hamba yang menjalankan ibadah puasa. Maka di bulan ini pula Allah lipat gandakan setiap amal. Amalan sedikit bisa jadi banyak. Perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah sedekah. Semua amalan
amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, Bapak, Ibu, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keterangan dalam kitab, baik kitab fikih maupun hadisnya. Salah satunya di kitab Thariqatus Sadidah menjelaskan tentang 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa di bulan Ramadan. Keterangan ini akan menjadikan tuntunan untuk kita semua agar kita benar-benar menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila suatu ibadah tidak kita kerjakan dengan ilmu, maka tertolaklah ibadahnya. Hanya mendapatkan kesia-siaan ketika tingkatan ibadah seorang hamba antara yang asal-asalan dengan yang memakai ilmu. Itu ada tingkatan. Seperti kita dalam sebuah perusahaan ada jabatan. Ada yang jabatan paling rendah, bahkan ada yang paling tinggi. Dan jabatan ini pun akan kita raih dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah berpuasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Dijelaskan dalam keterangan kitab Qira'atus Sadidah, Thariqatus Sadidah, perkara yang dapat membatalkan puasa dan pahala puasa. Di sini diberikan penjelasan mubtilatus shaumi hiya isman. Jadi ada 2 bagian. Mubtilatus shaumi yang membatalkan puasa itu ada kisman, 2 bagian. Bagian pertama, Qismul awal yubtilus thawaba as-shaumi la shoma nafsahu fala yajibu alaihi al-qada wa tusamma muhbitat. Wa qismus tsani yubtilus shaumi wa kadzalika thawab in kana bi ghairi udrin fa yajibu fihi al-qada wa tusamma muftirat. Jadi 2 bagian ini disebut dengan muhbitat dan muftirat. Perkara yang pertama, bagian pertama yakni bagian puasa yang dapat membatalkan pahala puasa disebut dengan muhbitat. Tapi puasanya tidak wajib diqadha. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, kemudian melanggar aturan-aturan dalam puasa seperti bermaksiat, berbohong, ataupun menggosip, itu akan menghilangkan pahala puasa kita, tapi tidak membatalkan puasa dan tidak wajib mengqadha. Ini disebut dengan muhbitat. Dan bagian yang kedua, muftirat. Muftirat adalah perkara yang dapat membatalkan puasa, dan puasa itu akan dijatuhkan untuk menggantinya atau mengqadha, disebut dengan muftirat. Nah, perkara-perkara ini akan kita pahami dari beberapa rincian. Rincian yang pertama, perkara yang dapat menghilangkan dan membatalkan puasa. Tadi disebutkan bahwasanya pertama, al-ghibah, menggunjing, menggosip, membicarakan orang lain baik dan buruk walaupun itu benar. Ketika kita membicarakan orang lain sesuai fakta dengan keburukannya walaupun benar, ini dapat dijatuhkan, menjadikannya rontok ataupun runtuhnya pahala puasa kita. Maka berhati-hati untuk kesempurnaan ibadah puasa kita. Pertama, kita berusaha menjaga lisan kita, maka perbanyak zikir, baca Quran, ataupun ucapan-ucapan yang baik yang akan
kita, baik selamat dari ibadahnya maupun selamat dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang pertama ini ataupun ghibah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka pada orang-orang yang memuji, membicarakan keburukan ataupun kekurangan orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl, "Inna la yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayati Allahi wa ulaika humul kadhibun." Kemudian disusul dengan ayat-ayat berikutnya, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamin. Kemudian ada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya wallahu a'lam biqulubihi, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka ataupun membicarakan kekurangan orang lain. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan di antara kalian mengpuji sebagian yang lainnya. Maka diibaratkan orang yang bicarakan kekurangan orang lain bagaikan dia memakai bangkai saudaranya sendiri. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Kemudian ayat yang tadi disampaikan tentang adu domba, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamin, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina dan membicarakan kemudian mengadu, banyak mencela kesana kemari sehingga menimbulkan fitnah dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan al-kadhib hanyalah orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merekalah orang-orang pembohong. Tiga perkara ini sering kita temui, bahkan ketika kita berbicara, ngobrol-ngobrol ringan dengan kawan kita, mungkin tidak sengaja kita berbohong, maka berhati-hati. Karena sifat keburukan dalam hati kadang tidak sengaja kita perbuat, kadang tidak sengaja kita ucapkan, dan pada akhirnya kita pun akan kaget di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa amal kita tidak ada yang sampai? Kenapa amal kita tertolak? Ternyata banyak amalan-amalan pelanggaran saat kita menjalankan ibadah puasa, seperti al-kadhib, berbohong, menggunjing, mengadu domba. Itu seperti sudah kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita. Maka untuk kita khususnya jamaah Masjid Al-Muharram, mari kita sempurnakan. Kita jaga lisan kita, kita jaga hati kita, kita jaga mata kita jaga perasaan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang pada akhirnya akan menghancurkan ibadah kita sendiri. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini, bahwasanya ibadah yang kita kerjakan, mulai sekecil apapun, akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat apa ini, Pak? Surat
az-zalzalah. Sekecil apapun perbuatan kita yang baik akan dibalas dengan kebaikan, walaupun sekecil biji sawi. Sebaliknya, perbuatan buruk sekecil apapun kita perbuat akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan di tahun ini, puasa kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, nafkah kita, keluarga kita mendapat balasan yang sebaik-baiknya. Jadi amal yang soleh yang dimakbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dari penyampaian tentang bab ini, bahwasanya kesimpulan dari semua amal adalah akan ada catatan pembukuan, ya, ada tugas malaikat yang mencatat baik dan buruknya, kecil dan besarnya, itu sudah terinci. Catatan malaikat lebih rinci daripada catatan kita sendiri. Hisab Allah lebih bijak daripada hisab kita sendiri. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang berkah, bulan yang karomah, yang penuh ampunan, di awal Ramadan sampai akhir nanti kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan dengan maksimal baik siang dan malamnya. Mudah-mudahan yang sedang sibuk berusaha ataupun bisnisnya, mudah-mudahan usaha dan bisnisnya berkah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan yang sedang sakit di bulan ini dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan disehatkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sedang kesusahan, baik urusan yang lain, urusan keluarga, urusan usaha, mudah-mudahan dimudahkan, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang kemarin malas-malasan, mudah-mudahan di bulan ini, bulan Ramadan yang mulia ini, Allah berikan semangat untuk kita semua, berikan giroh dan kekuatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inti dari puasa Ramadan sesungguhnya sebagai muhasabah, pembelajaran ataupun tarbiyah, pelajaran, tuntunan untuk kita semua untuk belajar menahan diri dari keinginan, dari nafsu, dari amarah. Maka dengan puasa, dengan makna menahan diri ini, mudah-mudahan nafsu kita akan ditaklukkan oleh kita. Ya, puasa ini adalah senjatanya orang-orang mukmin. Orang yang puasanya baik, puasanya maksimal, insya Allah semua penyakit-penyakit hati akan kita mudah taklukkan. Ketika kita punya keinginan tapi tidak sesuai dengan hati kita, insya Allah kita bisa merem, bisa ditaklukkan keinginan-keinginannya. Karena hakikat keinginan itu sebenarnya banyak pembelokan, banyak pelencengan, tanpa kita sadari lama-lama jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita biasa dengan banyak kegiatan-kegiatan di luar sana selain dari kegiatan ibadah. Coba kita hitung-hitung, lama mana, banyak mana waktu kita antara ibadah dengan waktu yang lain. Ketika kita ibadah sholat dengan hitungan menit 5 waktu, kita kalkulasikan berapa menit kita sholat dalam satu hari sekali. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Beriman lagi, tadi puasa beriman, sekarang orang yang beriman pula.
inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi diwajibkan untuk orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Ternyata yang dipakai orang-orang yang beriman, karena banyak orang Islam tidak puasa banyak, orang Islam tidak sholat banyak. Kadang sholatnya ini kalau lagi rajin sholat, kalau lagi malas ditinggal. Ini sholatnya kata orang Jawa angat-angatan. Ketika kewajiban ini diwajibkan, Allah jatuhkan pada orang-orang yang beriman, baik sholatnya, baik puasanya. Kita bermauqut, Allah tentukan waktunya dan ganjarannya. Sudah jelas barang siapa yang sholat 5 waktu, kalau sendirian dapat 1, kalau berjamaah dapat 20 derajat. Maka tinggal dipilih. Allah tidak memberikan sesuatu yang berat untuk hambanya, tapi suruh pilih mana yang baik, mana yang enak, silakan dipilih. Kita ingin naik derajatnya, pilih ya. Kita ingin seperti ini saja, pilih. Jadi Allah berikan pilihan antara surga dan neraka pun sudah jelas jalannya ke sini. Kalau ke neraka jalannya ke sana. Ketika pilihan ini dijatuhkan pada kita, maka kita pun harus cerdas, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Umat Muslim, umat baginda Nabi Muhammad SAW yang cerdas adalah orang-orang pertama yang suka mengingat dengan kematian. Kemudian orang-orang yang siap siaga ketika azan berkumandang. Tahu waktu, ini waktu zuhur sudah kurang 5 menit, dia sudah siap siaga. Itulah orang-orang yang cerdas kata Nabi. Mana waktu yang harus kita persiapkan sudah siap. Maka ketika kematian ajal menjemput pun dia sudah siap siaga. Malaikat datang siap dicabut, siap dijemput. Karena amalnya sudah jelas. Kesiapan pembelajaran, kesiapan ibadah itu sebenarnya mendidik kita mempersiapkan kematian. Tak jauh beda dengan puasa kita. Kita koreksi lagi puasa dari malam pertama, dari hari pertama sampai hari akhir nanti. Kita berhati-hati puasanya. Bagaimana sih cara-caranya kita puasa yang baik, mengikuti sunnatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari mulai makan sahurnya hingga sampai berbukanya. Katanya orang puasa tidurnya ibadah, benar. Ada yang lebih baik lagi daripada tidur, berzikir atau membaca Al-Quran, bekerja ataupun kegiatan yang bermanfaat. Karena kalau kita harus pilih, pengennya yang enak-enak. Kalau bisa tidur dari habis subuh, nanti bangun maghrib. Ini tidurnya puasanya orang-orang awam. Kita jangan puasa seperti orang awam. Yang penting tidak makan, tidak minum. Jangan. Kita tingkatkan nilai puasa kita, nilai ibadah di bulan Ramadan kita. Bagaimana sih? Perbanyak di amal-amal di siang hari maupun malam hari. Ada waktu yang sempat di luar waktu kesibukan kita, manfaatkan waktu ini untuk menambah amal kita. Kalau bisa kita tingkatkan dari puasanya awal menjadi khawas. Khawas itu khusus, sehingga puasa kita diperhatikan oleh Allah. Ini hamba-hamba yang akan mendapatkan rahmat. Kan 10 hari pertama mendapatkan rahmat. Bagaimana? Yaitu kita tambahi waktu-waktu di sela-sela kesibukan kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Ngaji anak itu manfaat, berpahala. Semuanya habis subuh, sholat subuh, habis kajian, pulang ke rumah masih ada kesempatan, kira-kira gak ngantuk, ajarin mereka baca Al-Quran, walaupun dengan 1 ayat, ajarin mereka. Sempatkan waktu kita, walaupun pemahaman kita
minim sekali. Sampaikan huruf demi huruf yang kita sampaikan kepada anak kita akan menjadikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si huruf hijaiyah ini nanti datang di padang mahsyar. Wahai Allah Tuhanku, Dia adalah hamba-Mu yang dulu berusaha walaupun dengan terbata-bata mengajarkan, membaca kami, membaca ayat-ayat-Mu. Maka aku bersaksi sesungguhnya Dia adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang sangat ingin mendapatkan ridho. Itu manfaat, apalagi di bulan Ramadan. Hari biasa satu, di bulan Ramadan dilipat gandakan. Atau memanfaatkan waktu-waktu yang lain daripada kita ngobrol yang sia-sia, maka berzikir, entah dengan membaca sholawat atau zikir, takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan bacaan-bacaan yang lain. Itu adalah nilai yang menjadikan aset. Jadi aset hanya jangan di dunia saja. Di dunia kita banyak, oke, tapi di akhirat harus lebih banyak aset kita. Karena aset yang di dunia akan menjadikan hisab ketika tidak bermanfaat untuk orang lain. Aset yang kita miliki di dunia pun akan dihisab jika dia tidak berikan manfaat untuk orang lain, untuk keluarganya. Karena ada sebagian hak orang lain di dalamnya. Maka aset di akhirat kita perbanyak daripada aset dunia kita. Aset dunia jadikanlah wasilah jalan untuk memperbanyak aset di akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan baik tingkah ucapan ataupun perilaku kami, yang kami hanyalah manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di pagi hari ini, pagi yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selain rahmat Allah berikan di hari berikutnya, Allah ampuni, turunkan maghfirah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di hari-hari berikutnya sampai akhir Ramadan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesucian, pembebasan dari segala kesalahan, dosa, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik yang terlihat ataupun yang samar-samar. Mudah-mudahan Allah bebaskan dan Allah ampunkan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita berpisah dengan bulan Ramadan, mendapatkan manfaat dari bulan yang mulia tersebut. Ketika Ramadan nanti lewat, berpisah dengan kita, ada titik yang baik untuk kita semua, walaupun sedikit, tapi ada manfaat di bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan sampai akhir nanti, kita pun masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan keberkahan untuk kita semua, untuk umur kita, untuk rezeki kita, untuk keluarga kita, untuk usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Wa'alaikum akhiru qawli hadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.